Akhirnya, titik terang itu datang juga. Setelah berhari-hari berada dalam tekanan, Mutiara dibebaskan dari penjara. Keputusan itu bukan terjadi begitu saja, melainkan hasil dari berbagai langkah yang ditempuh Rianti dengan caranya sendiri. Rianti menyadari bahwa selama kebenaran tidak diungkap dari mulut orang yang dijadikan saksi kunci, Mutiara akan terus terjebak dalam fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Di rumah sakit, Kayla berada dalam kondisi fisik yang belum pulih sepenuhnya, tetapi justru disitulah tekanan terbesar datang. Orang-orang suruhan Rianti mendatanginya secara bergantian, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menakut-nakuti dan memperingatkan bahwa kebohongan yang terus dipertahankan hanya akan menyeret Kayla ke masalah yang jauh lebih besar. Ancaman itu tidak disampaikan secara kasar, tetapi cukup membuat Kayla tersadar bahwa posisinya kini sangat rapuh. Ia bukan lagi korban yang dilindungi, melainkan bagian dari rangkaian kebohongan yang bisa berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Kayla akhirnya goyah. Rasa takut bercampur penyesalan mulai menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa menuduh Mutiara hanya akan memperpanjang penderitaan orang yang tidak bersalah, sementara dalang sesungguhnya tetap bebas. Tekanan demi tekanan itu akhirnya membuat Kayla mengungkap kebenaran bahwa Mutiara bukan pelaku penculikan dan hanya berada di tempat kejadian secara kebetulan. Pengakuan tersebut menjadi kunci. Proses hukum pun bergerak cepat. Tuduhan terhadap Mutiara runtuh satu persatu dan ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Saat Mutiara melangkah keluar sebagai orang bebas, kondisinya jauh dari kata baik-baik saja. Wajahnya pucat, matanya lelah, dan hatinya penuh luka. Namun ada satu hal yang tidak bisa disangkal, ia tidak sendirian. Rianti berdiri paling depan menyambut kebebasan itu. Upaya yang ia lakukan mungkin kelam dan penuh resiko, tetapi semua berangkat dari satu dorongan kuat, melindungi Mutiara dari ketidakadilan. Di saat yang sama, kebebasan Mutiara menandai perubahan besar dalam diri Rianti. Ia tidak lagi sekedar berada di balik layar, ragu dan bimbang. Kini tindakannya menunjukkan dengan jelas bahwa ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menghancurkan Mutiara. Sementara itu, bayang-bayang konflik baru mulai muncul. Pengakuan Kayla membuka jalan untuk menyeret pelaku sebenarnya ke permukaan, dan itu berarti ancaman bagi mereka yang selama ini merasa aman. Kebebasan Mutiara bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari babak yang jauh lebih berbahaya. Babak di mana kebohongan akan mulai runtuh satu persatu, dan kebenaran menuntut harga yang mahal dari siapapun yang terlibat. Langkah Mutiara terasa berat saat ia benar-benar meninggalkan ruang yang selama ini membatasi kebebasannya. Setiap tapak kakinya seolah masih membawa sisa ketakutan, kebingungan, dan rasa tidak adil yang menumpuk sejak ia dijadikan kambing hitam. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Tuduhan, tatapan curiga, dan tekanan yang ia alami telah mengikis ketenangannya, menyisakan luka yang belum tentu mudah sembuh. Begitu keluar dari area kantor polisi, pandangannya sempat kosong, seakan dunia di luar terasa asing. Di saat itulah Kenzo berdiri di hadapannya. Sejak awal ia tidak pernah pergi jauh. Ia menunggu, mengawasi, dan bersiap menjemput Mutiara kembali ke dunia yang lebih aman. Tanpa ragu, Kenzo langsung memeluk Mutiara dengan erat, seolah pelukan itu menjadi pengganti semua perlindungan yang gagal ia berikan sebelumnya. Pelukan itu menjadi titik runtuh bagi Mutiara. Seluruh kekuatan yang ia paksakan selama ini akhirnya jatuh. Bahunya bergetar, napasnya tidak beraturan, dan air mata yang selama ini ia tahan kembali mengalir tanpa bisa dihentikan. Dalam pelukan Kenzo, Mutiara tidak perlu berpura-pura kuat. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup dengan diam, ia sudah dimengerti. Kenzo sendiri merasakan amarah, rasa bersalah, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia marah karena Mutiara harus melalui semua ini. Marah karena fitnah begitu mudah menjatuhkan seseorang sebaik Mutiara. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa mencegahnya sejak awal. Namun di atas semua itu, ada tekad yang semakin mengeras. Apapun yang terjadi setelah ini,
ia tidak akan membiarkan Mutiara berdiri sendirian lagi. Rianti yang menyaksikan momen itu berdiri tak jauh dari mereka. Hatinya remuk melihat kondisi Mutiara. Setiap luka yang terlihat di wajah dan sorot mata Mutiara terasa seperti hukuman yang seharusnya ia tanggung sendiri. Dalam diam, Rianti merasa bersalah karena kebohongan masa lalu, karena rahasia yang masih ia simpan, dan karena keputusan-keputusan yang membuat Mutiara terus berada di pusaran penderitaan. Pelukan Kenzo dan Mutiara menjadi gambaran yang menyesakan sekaligus menguatkan bagi Rianti. Ia melihat bagaimana Mutiara akhirnya memiliki seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya tanpa syarat. Di saat yang sama, Rianti sadar bahwa dirinya tidak bisa lagi setengah-setengah. Dalam benak Rianti, fitnah ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia tahu siapa saja yang selama ini memusuhi Mutiara, dan ia mulai menghubungkan semua kejadian yang janggal. Tuduhan penculikan, laporan yang begitu cepat, hingga kebencian Sandra yang tak pernah padam, semuanya terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Rianti yakin kebenaran bisa diungkap, dan ketika itu terjadi, orang-orang yang menjebak Mutiara harus bertanggung jawab. Bagi Rianti, ini bukan lagi sekadar membela orang yang ia kasihi, ini adalah bentuk penebusan. Ia bertekad membebaskan Mutiara, memulihkan nama baiknya, dan memastikan anak itu tidak lagi menjadi korban permainan licik orang lain. Kini, Rianti siap berdiri di garis depan melawan siapapun demi membawa Mutiara kembali ke kehidupannya yang seharusnya. Di sisi lain, Sandra justru menunjukkan sikap yang berbanding terbalik. Alih-alih merasa bersalah, ia malah melontarkan sindiran yang menusuk, menyiratkan bahwa kemarahan Rianti muncul karena Mutiara telah berada di penjara. Sindiran itu bukan sekadar provokasi biasa, melainkan serangan yang diarahkan tepat ke luka terdalam Rianti, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ucapan dan sikap Sandra membuat Rianti terdiam sesaat. Wajahnya menegang bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang membuncah.